Shalom teman-teman yang diberkati dan beruntung, selamat datang di program Break of Sunday di Ayub Impact. No Again Hoax, ini adalah judul yang saya berikan untuk Break of Sunday minggu ini. Di tengah-tengah perkembangan media massa, teknologi, internet, kita sebagai manusia yang tinggal di tengah-tengah dunia ini dimudahkan untuk menerima dan mendapatkan setiap informasi dari belahan dunia manapun karena saking mudahnya tersedia jaringan internet. Dan itu pun kita dapatkan melalui media massa, melalui Facebook, melalui WhatsApp yang dibagikan oleh orang-orang dan kita menerimanya. Kemudahan untuk menerima informasi ini juga ternyata berefek yang tidak baik, terutama dalam penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Tidak jarang kita sebagai anak-anak Tuhan pun terpapar dengan yang namanya hoax, dan lebih parahnya kita juga menyampaikan atau kita membagikan berita hoax itu ke media massa kita, ke Facebook kita, ke grup WhatsApp kita. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa seharusnya kita anak-anak Tuhan tidak menyampaikan berita hoax. Karena apa? Kalau kita menyampaikan berita hoax, kita menyampaikan berita yang tidak benar. Berita hoax adalah berita dusta. Kalau kita menyampaikan berita dusta atau menyebarkan berita dusta, berarti kita menjadi agen kuasa kegelapan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta. Kalau kita menyebarkan dusta, berarti kita menjadi bagian rencana kuasa kegelapan atau iblis itu sendiri. Mari kita sama-sama buka di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau ditanya apa hubungannya, ini kan roh. Terus yang saya sampaikan adalah tentang berita hoax. Apa hubungannya? Satu rema yang saya dapatkan ketika saya membaca firman Tuhan ini adalah begini. Tuhan melalui Yohanes menyampaikan, ujilah setiap roh yang kita dengar. Entah itu nubuatan, entah itu suara Tuhan, entah apapun itu. Uji roh tersebut. Sekarang bayangkan, sesuatu yang berbau Roh Kudus, sesuatu yang berbau sumbernya dari Tuhan, Tuhan menyampaikan, Tuhan mengharapkan kita sebagai anak-anaknya untuk menguji roh-roh tersebut. Sesuatu yang bersumber dari Roh Kudus aja Tuhan suruh uji, apalagi sesuatu yang bersumber dari dunia alias berita. Karena zaman sekarang, terutama lagi pandemi ini, berita hoax itu, berita dusta itu atau berita yang tidak benar itu sangat mudah memprovokasi setiap kita yang membaca. Entah kita dapatkan dari media massa, kita dapatkan dari Facebook, atau kita dapatkan dari forum-forum di WhatsApp yang dibagikan gitu ya. Sangat mudah, dan lebih parahnya adalah kita langsung membagikan berita tersebut tanpa kita menyaring dan mencari kebenaran berita tersebut terlebih dahulu. Jadi yang ingin saya sampaikan untuk setiap teman-teman, anak-anak Tuhan yang diberkati dan beruntung adalah, yuk kita menjadi orang yang berhikmat dan bijak dalam menyikapi setiap berita yang kita baca. Kalau kita mendapatkan sebuah berita apapun itu, yang kita dapatkan melalui media massa, Facebook, WhatsApp atau apapun itu, kita uji terlebih dahulu. Kita cari kebenarannya. Ini beritanya benar atau tidak? Salah atau benar? Kita cari dulu. Kalaupun kita sudah cari sumbernya, cari buktinya. Buktinya kuat atau tidak. Nah, kalaupun kita sudah dapat bukti dan sumbernya, kita bisa membagikannya secara bijak dan berhikmat. Tentunya jangan asal membagikan. Kita juga harus bijak dan berhikmat. Kira-kira yang perlu dipikirkan adalah, kalau saya membagikan berita ini, apa untungnya untuk kerajaan sorga? Apa untungnya dan memberi manfaat untuk banyak orang? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan asal sebar, asal dibagikan tanpa kita mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Saya tidak menjelekkan media,
Tapi terkadang melalui media kita sering mendapat berita yang tidak benar. Contohnya seperti gambar ini. Dari gambar ini kita mendapat kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu perlu diuji terlebih dahulu. Perlu diuji. Sekali lagi saya sampaikan. Tuhan menyampaikan kepada Yohanes untuk menguji segala roh yang kita dengar. Sesuatu yang berbau dengan roh aja, Tuhan mengharapkan kita mengujinya. Apalagi sesuatu yang hanya bersumber dari manusia, yaitu berita. Sekali lagi saya bagikan satu rema firman Tuhan melalui 2 Tesalonika 5 ayat 21. 2 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yuk, kita bijak menyikapi setiap berita yang kita dengar. Kita uji terlebih dahulu dan berbuat baik. Ingat, berbuat baik itu kita mencari kebenaran, mencari bukti yang kuat. Baru kita boleh menyebarkan dengan bijak dan berhikmat, jangan asal sebar saja. Terima kasih buat teman-teman. Ini renungan kita Bread of Sunday untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk segala kebenaran yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami yang mendengar renungan ini ya Bapa. Biarkan rema yang kami dapatkan dalam renungan ini dapat bertumbuh dan bisa kami aplikasikan dalam hidup kami. Diberkatilah setiap orang-orang yang menonton video ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau buat kami semua berhasil dalam mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di program Bread of Sunday selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.